everyone, welcome to Swakata. Berbicara tentang kreatif, kritis, inspiratif secara humanis. Kenalin, aku Avi, semester 4 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, UMNU Kebumen. Di kampus, aku tuh ikut aktif di HIMA dan UKM. HIMA itu Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris. Yang kedua, aku ikut UKM. UKM-nya itu ikut UKM Mapala. Pasti teman-teman mahasiswa udah nggak asing lagi deh sama Mapala. Yap, betul, mahasiswa pecinta alam. Kalau di kampus kita, di UMNU itu, nama Mapalanya itu Mata Jala, mahasiswa tadabur jelajah alam. Di Mata Jala sendiri, aku tuh menempuh 3 pendidikan wajib. Yang pertama itu ada pendidikan Diksar, pendidikan lanjut, sama penetapan. Baru nih, aku masuk ke pengurusan atau anggota tetap. Di kegiatan ini nggak cuma kegiatan wajibnya aja, tapi ada sela-selanya nih. Ada kegiatan rappling, reboisasi, dan lain sebagainya deh tentang lingkungan dan alam. Aku juga pernah ikut LLA, Lomba Lintas Alam. Dulu tuh aku ikutnya di Banjar Batur. Ketinggiannya kita long march, kita trekking dengan ketinggian 2000 mdpl. Seru banget. Terus di kampus aku tuh kurang kontribusi, tapi aku pernah kayak nge-MC di acara kampus gitu. First time aku nge-MC di acara wisuda. Aku kepilih jadi MC wisuda. Yang kedua, aku pernah nge-MC di peresmian gedung UMNU Kebumen. Terus yang ketiga, aku juga pernah nge-MC launchingnya kafe agroteknologi, kafe herbal, dan seru banget. Aku nggak sendirian nih, ngobrol-ngobrol nggak sendirian. Aku akan ditemenin sama mahasiswa berprestasi. Kita akan mengundang dan berbincang asik-asik bersama salah satu mahasiswa berprestasinya UMNU Kebumen. Sebenarnya aku juga mungkin berprestasi kali ya. Tapi Mbak ini itu lebih berprestasi lagi dibanding aku. It's okay guys, itu namanya proses. Step by step, tangga itu dinaikin, nggak kayak eskalator jalan sendiri. Cuaks. Oke, kita langsung undang aja itu Mbak Tere. Hai. Gimana Mbak Tere kabarnya? Ya, alhamdulillah baik sih. Lama nih nggak kelihatan, kemana aja? Ya, kemarin tuh sempat ikut program pertukaran mahasiswa Merdeka. Oke. Sebelum ngobrol lebih jauh, mengulik profilnya Mbak Tere dan mendengarkan pengalaman-pengalaman yang mungkin seru banget memotivasi kita, lebih baiknya mungkin Mbak Tere kenalan dulu nih Mbak. Oh gitu ya. Oke, silahkan. Kayak orang bilang itu kalau nggak kenal maka tepat banget. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Teresa Alicia, tetapi kebanyakan orang memanggil saya sebagai Tere. Mbak Tere nih kan tadi ikut program Kampus Merdeka. Mbak Tere ini semester berapa sih Mbak? Dan prodi apa? Oke, untuk saat ini baru nih mau masuk ke semester 4. Oh, semester 4. Prodinya Pendidikan Bahasa Inggris. Wah, jangan-jangan kita sekelas lagi Mbak? Iya kayaknya. Oke, kita sekelas ternyata ya. Mbak Tere ini lahirnya di mana dan bulan apa, tahun berapa? Wah, di-spill nih, bentar lagi Spill padahal dong. Oh ya, nanti aku siap-siap kado kok. Oke. Next. Oke, jadi untuk umur saat ini adalah masih 18 tahun, kelahiran 2004, tanggal 6 Maret. Mbak Tere kan kita emang sekelas nih tapi jarang banget ketemu. Karena Mbak Tere jarang banget masuk kelas ya kan. Karena ada program itu. Iya. Nah, jarang banget masuk kelas ini, tapi Mbak Tere ikut UKM gak sih Mbak? Atau mungkin kegiatan eksternal kampus atau organisasi kampus, atau mungkin Mbak Tere ini lagi merintih bisnis gitu. Waduh, spill gak nih? Spill dong. Oke, jadi gini, kebetulan saat ini selain berkuliah, saya juga sedang mengikuti program yang lainnya, organisasi lain. Nah, saat ini saya jadi guru bahasa Korea di salah satu perusahaan swasta di Indonesia. Wow. Yaitu Youth Language. Nah, itu saya kontraknya 1 tahun. Sifatnya tuh volunteer. Jadi saya memang sengaja untuk sebagai portofolio saya sendiri. Oh, keren, luar biasa. Enggak, saya masih belajar kok. Siap. Keren banget loh Mbak bahasa Korea itu. Susah banget pasti. Bahasa Inggris aja udah susah, apalagi bahasa Korea. Ya enggak? Sebenarnya bahasa Korea masih kayak bahasa Jawa aja sih, ada aksaranya. Jadi bisa dibelajar gampang. Iya, Kak. Kayak lihat tulisannya tuh kayak jermemet apa sih Mbak, kayak rumit gitu. Males kalau lihat, tapi emang challenge ya. Iya, betul banget sih.
Oke, BTW Mbak Tere, dapat info nih kalau Mbak Tere itu ikut program Kampus Merdeka. Informasi yang kita baca emang Kampus Merdeka itu banyak banget programnya untuk mahasiswa. Kalau Mbak Tere sendiri ikut apa nih Mbak di program Kampus Merdeka? Nah, jadi sebelum kita masuk ke program saya sendiri, Yap. saya akan spill dulu nih. Nah, program Kampus Merdeka itu bisa diikuti oleh setiap mahasiswa dengan maksimal 40 SKS. Artinya, hanya bisa mengikuti 2 kegiatan saja. Tetapi, bila mana kita ingin mengikuti yang lain seperti PKM yang lagi trending sekarang, Ya. nah itu bisa, walaupun itu bukan masuk ke program Kampus Merdeka, dalam artian ke Simbel Mawa. Kembali lagi ke yang namanya tadi Kampus Merdeka. Yap. Nah, kemarin tuh udah keambil 20 SKS di program Kampus Merdeka Pertukaran Mahasiswa Merdeka selama 4,5 bulan atau 1 semester di Universitas Teknokrat Indonesia Lampung. Wah, luar biasa. PMM berarti ya Mbak? Iya, PMM batch 2. Sip. Itu PMM-nya sendiri nih Mbak. Cerita awal mendaftar PMM dan batch keberapa tadi? Batch kedua ya? Iya, Batch betul kedua. banget. Cerita awalnya sih Mbak mendaftar PMM. Kenapa sih kok kamu ikut Kampus Merdeka, program Kampus Merdeka PMM ini? Oke, jadi gini, awalnya itu sebenarnya kan belum tahu ada infonya tuh. Nah, pas itu masih posisi kerja di salah satu perusahaan swasta juga, tapi di bidang kasir di Kabupaten Kebumen, Gombong lah ya. Wah, oke. Nah, setelah itu karena kuliah dan kerja, kayaknya saya kayak kenapa kerja mulu gitu kan, padahal kerja juga bisa dapetin setelah kuliah selesai. Yes. Bahkan juga sambil nyambi dalam artian ya udah kuliah tetap fokus kegiatan, gak cuma perkuliahan saja gitu kan. Akhirnya sama kaprodi kita itu waktu itu kan masa Mamam Hela. Yes. Nah itu dikumpulin di satu di ruangan, terus ya sebenarnya tuh nggak pernah kumpul kan karena kerja gitu, nggak bisa ada waktu Sibuk. buat Sibuk. nggak bisa ada waktu kayak buat lain selain buat kuliah biasa kan. Akhirnya pas kumpul ternyata dibahas tuh tentang PMM ini. Awalnya nggak tertarik, sampai biasanya saya duduk ya sama teman-teman di depan, jadi duduk di belakang sendiri karena memang udahlah saya udah fokus kerja aja gitu kan. Tapi entah kenapa mungkin Allah itu membukakan hati saya kan. Akhirnya ya udah daftar gitu kan. Dan saya tuh daftar tuh H-1 banget. Hamin 1, mepet banget dong. Iya, sedangkan tuh kan syaratnya banyak banget tuh. Yes. Ada menyiapkan 10 item file dan juga itu masih harus kaprodi, terus yang dosen yang lain tuh kan gak bisa diurus sebentar doang. Tapi ya memang udah jalannya Allah kan. Akhirnya daftar di PMM 2 ini. Dan juga ya karena pengen dari namanya sih, dari pertukaran mahasiswa. Itu juga merupakan impian saya selama 7 tahun yang lalu. Dan akhirnya lolos. Iya, alhamdulillah Luar lolos. biasa. Alhamdulillah ya Mbak. Iya, iya. Oke nih, tadi selain mempersiapkan 10 item file, apa aja sih Mbak persiapannya untuk ikut PMM ini? Persiapannya? Tidak ada sih, lebih tepatnya ke kesiapan diri aja, kesiapan diri dan administrasi. Karena untuk itu sendiri harus administrasinya lengkap. Karena dalam program MBKM ini dan Simbel Mawa itu memang dituntut untuk mahasiswa tuh taat aturan. Jadi ketika kita nyiapin filenya benar, sesuai petunjuk dan memang ya ada pengaruhnya juga kan. Nah, itu bisa kita lolos ke tahap selanjutnya. Sesuai aturan ya Mbak. Taat Iya, aturan. betul banget. Berarti mungkin aku nggak bisa kali ya. Aku suka Bisa. bolos. Bisa dong, bisa. Enggak bolos. Oke. Oke. Next, lokasi penempatan PMM-nya nih Mbak. Sama posisinya sebagai apa dan berapa lama? Oke, jadi waktu kemarin tuh di Universitas Teknokrat Indonesia tadi Yes. di Lampung. Yeah. Awalnya itu boleh milih 2 tempat nih. Jadi yang pertama saya milih di Bali. Bali. Universitas Mahasiswa Denpasar kalau nggak salah namanya. Habis itu saya yang keduanya baru Tekno nih. Nah, tapi saya mikir lagi, lah kalau di Bali, dua-duanya Bali takutnya gimana ya? Saya kayak ke Bali banget gitu, Bali-Balian kan. Nah, akhirnya saya udah Udah seru banget dong di Bali. Iya, tapi kan kita juga saya cari informasi ternyata di Bali itu agak susah buat namanya transportasi. Akhirnya untuk anak PMM loh ya, karena kan kita jadi perantauan mahasiswa kan. Iya. Apa-apa di sana tuh mahal semua kan. Iya, betul. Akhirnya ya udah saya pilih di Lampung dan ya pas itu yang jadi pilihan saya ya akhirnya kepilih juga di situ kan. Dan waktu itu jadi ya peserta biasa dengan 103 mahasiswa dari seluruh Indonesia dan juga 59 perguruan tinggi. Dan oleh karena itu universitas tersebut menjadi universitas terbanyak di Pulau Sumatera yang menerima PMM. Kota Lampung ya Mbak. Iya, maksudnya bukan PMM jumlahnya tapi lebih tepatnya ke perguruan tinggi Iya, jumlahnya oke. kita di Lampungnya sendiri. Ya, berapa lama nih Mbak? 4,5 bulan atau 1 bulan. semester. Oke. Program yang dijalani di sana tuh apa aja Mbak? Selain tadi peserta kan, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain apa? Oh gitu, oke. Jadi kalau peserta itu mungkin lebih ke perkuliahannya ya di bidang Oh. akademik. Nah kalau yang lainnya tuh kita tuh ada namanya modul Nusantara. Nah modul Nusantara ini nilainya tuh 4 SKS.
Jadi tuh kalau kita konversi bisa ke KKN, PPL dan lain-lain. Dan modul Nusantara sendiri itu dibagi lagi nih jadi 4, yaitu ada inspirasi, terus ada kontribusi sosial, refleksi dan juga kebinekaan. Kayak gitu Kak kegiatannya. Keren banget sih. Jadi pengen nyoba. Coba dong, nanti kita tuh bisa. Jadi kalau ikut modul Nusantara ini enaknya kita tuh nggak bakal kuliah jadi Sabtu dan Minggu. Karena hari Sabtu dan Minggu itu hanya untuk kegiatan modul Nusantara itu. Baik kita jalan-jalan itu refleksi. Kalau kita mengenal tokoh-tokoh itu maksudnya ke inspirasi. Kalau kita main ke museum itu namanya kebinekaan. Terus kalau yang satu lagi itu kontribusi sosial, seperti kita melakukan ini penyuluhan pantai atau di SD-SD gitu kepada anak-anak. Mungkin kalau aku ikut kali aku lebih ke refleksinya ya. Oh iya ya, Lebih ke jalan-jalannya. fresh gitu ya pikirannya. Iya. Gak mungkin kayak yang pusing-pusing. Aduh, di sini aja aku udah pusing, apalagi kayak pertukaran pelajar. Aduh, nggak dulu deh. Tapi pengen sih, tapi next time mungkin ya. Oh iya, kebentar lagi tuh buka loh di bulan akhir Maret sampai awal April itu bakal buka. Aku coba deh. Boleh deh. Doain ya. Amin. Oke, next. Alasan mengikuti program. Alasannya? Iya. Ya, yang tentu sih karena memang udah impian kan dari dulu, udah pengen dari kata pertukaran, udah pengen ikut kan 7 tahun yang lalu. Dan lain itu juga saya ingin namanya tuh mengenal budaya yang baru. Ya, memang sih Kebumen tuh memang bikin nyaman gitu kan. Tapi masa ya kita mau di zona nyaman terus? Ya sih. Keluar dari zona nyaman gitu. Terus kan di sini kan orangnya tuh kayak kalem-kalem, masih sabar, semarah-marahnya orang sini masih sabar lah. Nah, terus coba Lampung yang katanya Lampung tuh keras. Lampung keras geh gitu. Gila. Jadi dia tuh slogannya geh. Geh gitu. Geh. Kalau di Kebumen apa sih? Gih. Gih, oh iya, gih. Benar. Nah di situ kan, terus ya coba milih Lampung juga kebetulan saudara saya yang zaman dahulu banget itu kayak dari Ada gitu Mbak zaman saudara zaman dahulu. ada gitu. Dia kayak dari nenek-nenek gitu maksudnya. Oke. Oh, ada keturunan Lampung juga mungkin Mbak Tere. Oh, kalau saya sih enggak, tapi kakek-kakek saya gitu. Oh. Mungkin sih, saya katanya sih ada saudara di Lampung. Ya udah kan kesana juga kan. Dan ya udah ternyata bener dong jauh banget ya. Yang pertama itu karena itu sih pengen tahu budaya luar aja gitu. Terus juga yang pasti keluar dari zona nyaman. Mantap deh. Congratulations buat Mbak Tere. Apa tuh? Congratulations karena udah lulus PMM dan sangat berprestasi, motivasi kita semua dong. Aduh, jangan kayak gitu dong. Kalian Oke. juga pasti bisa kok jadi mahasiswa berprestasi. Amin sih. Amin. Aku tetap amin walaupun kurang semangat. Kenapa kurang semangat lo, Kak? Karena aku tuh gimana ya? Aku aku suka study, aku suka belajar, tapi kesibukan mainku tuh lebih banyak. Tapi nggak juga, nggak. Aku nggak pernah bolos sekolah loh ya. Aku nggak pernah bolos ngampus, seriusan. Nanti dikira teman-teman aku contoh yang baik lagi, nggak. Oke. Baik lah ya, Kak ya. Yap, yang terakhir nih Mbak, pesan dan kesan program Kampus Merdeka Untuk siapa nih? untuk mahasiswa semua dong. Mahasiswa kami? Ya, Oke, untuk Mbak sama- Tere sendiri khususnya. Oke, kalau pesan untuk mahasiswa ini terutama yang baik itu senior atau junior dalam artian yang di bawah semester 4 atau yang di atas semester 4. Nah, ini kan programnya dibuka nih dari mulai kita semester 2, kita tuh udah bisa daftar gitu kan. Dan maksimal itu semester 7 kalau nggak salah. 7 itu pelaksanaannya. Jadi nggak apa-apa, silakan ikutin aja selagi masih punya kesempatan dan semua orang yang itu punya hak untuk mendaftar MBKM, apalagi sebagai mahasiswa baik swasta maupun negeri, nggak ada perbedaannya. Dan itu pesannya sih, jangan pernah takut untuk mencoba, karena ketika kamu takut mencoba, ya kita nggak akan tahu rasanya mau itu gagal mau itu berhasil. Yang pasti sih kuncinya nih, saya percaya bahwa Allah itu atau Tuhan ya pasti akan selalu memberikan kesempatan bagi orang yang mau berusaha sih. Gila, keren banget. Kayak itu motivasi yang sangat-sangat motivasi kita semua. Tuhan itu akan apa Mbak tadi? Tuhan itu akan Memberikan kesempatan jika kita mau berusaha. Iya, betul tepat banget. Oke, terakhir nih Mbak, kesan pesannya untuk sendiri, untuk kampus kita. Oh, untuk tercinta ya. Ya, siap. Oke, untuk pesannya ya semoga program ini itu semakin menyebar agar mahasiswa tuh tahu. Jadi kampus mungkin bisa lebih eksplorasi gitu kepada mahasiswa. Jadi baik yang semester awal kan itu masih baru-baru, masih malu-malu. Jadi gimana caranya membuat mahasiswa itu menjadi excited, jadi penasaran terkait dengan program-program. Jadi tidak hanya kuliah sebagai batu loncatan saja. Ya udah sih, kuliah-kuliah doang bisa sambil kerja dan lain. Iya, silakan kerja, silakan yang organisasi lain. Tapi jangan lupa kita tingkatkan skill diri kita dan juga
kesannya terima kasih banget kepada UMNU tercinta yang udah memfasilitasi saya sehingga saya tuh bisa sampai ke tahap saat ini. Bisa sampai PMM, bisa MBKM dan yang lainnya itu juga berkat UMNU. Dan yang paling penting adalah dosen-dosen pendidik bangsa. Luar biasa. Oke, segini dulu nih Mak obrolan kita tentang program yang diikutin Mbak Tere, tentang semua prestasi Mbak Tere, pengalaman Mbak Tere. Sangat memotivasi bagi kita semua, bagi penonton, pemirsa semua. Semoga kita bisa ngikutin jejak-jejak step by stepnya Mbak Tere nih. Next time. Amin. Dan pasti bisa lebih keren lagi dong. Amin. Aku berdoa banget sih. Amin. Semangat ya. Oke guys, segini dulu perbincangan kita kali ini. Next time kita ketemu lagi. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channel kita UNU Kebumen Kreatif. Happy Nasdaq and see you. See you. Makasih ya. Ya, makasih juga. Sukses loh. Ya, kamu juga sukses ya.